Halo Gunners, selamat hari Sabtu. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik seperti tandang Arsenal dengan niat bawa pulang 3 poin, masa depan Zinchenko berada di abu-abu, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai. Come on you Gunners! Kondisi tim dan tantangan laga tandang. Mikel Arteta menyampaikan pembaruan jelang lawatan ke City Ground dengan pendekatan yang tenang dan terukur. Tidak ada laporan cedera baru di dalam skuad, meski peluang kembalinya beberapa pemain yang sempat absen masih harus dipastikan setelah sesi latihan terakhir bersama tim medis. Arteta menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya bergantung pada kondisi aktual pemain. Ia juga menyinggung Victor Gyökeres, yang dinilai menunjukkan profesionalisme dan konsistensi tinggi di balik layar. Tuntutan besar dianggap sebagai konsekuensi alami dari standar yang telah ia bangun sendiri. Gol dan performanya saat menghadapi Chelsea disebut sebagai contoh nyata bagaimana kontribusi di momen penting bisa berdampak langsung pada hasil tim. Tekanan, menurut Arteta, adalah bagian dari peran penyerang di level tertinggi. Mengenai Nottingham Forest, Arteta memberikan respek penuh terhadap perubahan di bawah Sean Dyche. Identitas permainan mereka dinilai jelas, efisien, dan sulit dihadapi, terutama saat bermain di kandang. City Ground digambarkan sebagai tempat yang menuntut fokus, disiplin, dan konsistensi penuh sepanjang pertandingan. Dalam konteks jadwal padat dan laga tandang beruntun, fleksibilitas menjadi kunci. Rotasi dan manajemen menit bermain tidak selalu bisa direncanakan jauh hari, karena harus menyesuaikan lawan dan kondisi nyata. Momentum tim dinilai terus tumbuh, namun semuanya kembali harus dibuktikan, satu pertandingan demi satu. Akademi Arsenal tampil di Tour Jerman. Akademi Arsenal kembali menunjukkan komitmen jangka panjangnya dengan membawa tim usia dini tampil di level Eropa. Untuk pertama kalinya, tim muda Arsenal ambil bagian dalam Grolstein U10 Hallen Masters di Jerman, sebuah turnamen yang mempertemukan pemain usia 9 dan 10 tahun dari akademi-akademi top benua biru. Turnamen ini akan berlangsung selama 2 hari dan menghadirkan atmosfer kompetitif sejak pagi. Arsenal akan bersaing dengan nama-nama besar seperti Liverpool, Ajax, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, dan Benfica. Format kompetisi diperluas agar setiap tim mendapat waktu bermain lebih banyak dan menghadapi lawan yang beragam. Kehadiran Arsenal menjadi perhatian khusus penyelenggara. Klub disebut sangat detail dalam persiapan, termasuk soal perjalanan dan kebutuhan pemain muda. Rombongan Arsenal dijadwalkan tiba melalui Luxembourg dengan transportasi khusus menuju lokasi, sementara perwakilan Departemen Dasar Akademi juga turut mendampingi tim. Langkah ini mencerminkan filosofi Arsenal dalam membangun pemain sejak usia paling dini, bukan hanya soal teknik, tetapi juga pengalaman internasional dan adaptasi lingkungan. Bagi Gunners, ini menjadi pengingat bahwa masa depan klub terus dipersiapkan dengan serius, jauh sebelum sorotan utama tertuju ke Emirates Stadium. Persiapan Nottingham menjamu Arsenal. Pelatih Nottingham Forest menyampaikan pandangannya jelang laga kandang menghadapi Arsenal dengan penekanan kuat pada kualitas lawan yang akan mereka hadapi. Ia mengakui Arsenal tengah berada dalam performa yang solid dan kembali menciptakan jarak di puncak klasemen. Konsistensi permainan dan kemampuan menjaga standar tinggi disebut sebagai cerminan musim yang kuat bagi The Gunners. Menurutnya, menghadapi Arsenal selalu menjadi tantangan besar, terutama ketika lawan datang dengan momentum positif dan struktur permainan yang matang. Arsenal dinilai mampu mengontrol tempo, menekan di momen tepat, dan menghukum kesalahan kecil. Hal itu membuat setiap detail persiapan menjadi krusial. Dyche menegaskan bahwa untuk memiliki peluang meraih hasil, timnya harus bekerja keras, menjalankan hal-hal dasar dengan disiplin, dan menjaga fokus penuh sepanjang pertandingan. Kesalahan kecil disebut bisa berdampak langsung saat berhadapan dengan tim selevel Arsenal. City Ground dipastikan menjadi arena yang menuntut intensitas tinggi sejak menit awal. Dalam konteks ini, Arsenal dipandang sebagai tolok ukur performa. Bukan hanya dari posisi di klasemen, tetapi juga dari cara mereka mengelola pertandingan dan menjaga kontrol. Respek yang disampaikan mencerminkan pengakuan bahwa Arsenal saat ini berada di level yang menuntut lawan tampil nyaris sempurna untuk bisa mengimbanginya.
Reaksi supporter atas komentar Neville. Sorotan terhadap Arsenal kembali memanas. Kali ini bukan karena hasil di lapangan, melainkan komentar di layar kaca. Pendukung Arsenal tercatat mengajukan 576 keluhan resmi ke Ofcom terkait pernyataan Gary Neville saat laga imbang tanpa gol melawan Liverpool. Komentar itu muncul setelah insiden menit akhir yang melibatkan Gabriel Martinelli dan Connor Bradley. Neville sebagai analis Sky Sports menyebut pemain Liverpool seharusnya benar-benar memukul Martinelli. Ucapan tersebut memicu reaksi luas karena dinilai mendorong kekerasan dalam siaran langsung. Situasi semakin sensitif setelah dikonfirmasi bahwa Bradley mengalami cedera lutut serius dan harus mengakhiri musim lebih cepat. Banyak Gunners menilai batas antara opini keras dan hasutan telah terlewati. Isunya bukan membenarkan aksi Martinelli, melainkan menolak normalisasi bahasa kekerasan. Keluhan ke Ofcom menyoroti tanggung jawab figur publik dalam memilih kata, terutama ketika isu kesejahteraan pemain semakin disorot. Di tribun, reaksi supporter juga terasa, dengan nyanyian protes terhadap Neville terdengar di beberapa laga. Bagi fans Arsenal, intinya jelas. Ini bukan soal emosi sesaat, tetapi tentang bagaimana narasi dibangun dan standar diterapkan secara adil. Arah transfer dan nasib pemain. West Ham dikabarkan mulai menjajaki peluang melakukan bisnis dengan Arsenal, baik di jendela transfer saat ini maupun menjelang musim panas. Situasi mereka yang masih terlibat dalam persaingan degradasi membuat kebutuhan akan penguatan skuad menjadi mendesak, sekaligus mendorong perencanaan jangka menengah jika tetap bertahan di Premier League. Salah satu nama yang masuk radar adalah Ethan Nwaneri. Minimnya menit bermain di Arsenal membuka wacana peminjaman, dan West Ham diyakini melihatnya sebagai opsi yang bisa memberi dampak cepat sekaligus membantu perkembangan sang pemain melalui pengalaman tim utama. Selain itu, perhatian juga tertuju pada Oleksandr Zinchenko. Laporan menyebut West Ham tertarik membawanya di musim panas, seiring situasinya yang belum stabil selama masa pinjaman di Nottingham Forest. Di bawah Sean Dyche, Zinchenko kesulitan mendapatkan menit bermain reguler dan bahkan digantikan saat jeda pada laga FA Cup terakhir, memunculkan spekulasi bahwa Forest mempertimbangkan untuk mengakhiri peminjamannya lebih awal. Dyche mengonfirmasi bahwa pihak klub telah berbicara dengan sang pemain terkait situasinya, tanpa memberi kepastian soal kelanjutan masa pinjam. Dengan kontraknya di Arsenal yang berakhir di musim panas, masa depan Zinchenko kini terbuka lebar. Bagi Arsenal, setiap keputusan akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan skuad, nilai aset, dan jalur terbaik bagi para pemainnya. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.